Setelah terjadi perselingkuhan, yang dialami istri yakni curiga, dan terus-terusan curiga kepada suami. Entah itu suami sudah minta maaf dan taubat, entah belum taubat, istri yang pernah diselingkuhi pasti bawaannya curiga terus-menerus. Hal ini sangatlah wajar karena istri mengalami trauma akan perselingkuhan. Takut jika hal yang sama akan diulangi suami lagi atau kembali lagi dihianati. Jadi istri jaga-jaga agar tidak terulang lagi diselingkuhi. Nah, sama dengan klien saya yang sudah berkonsultasi dengan saya selama 4 tahun. Sampai detik ini pun beliau masih berkonsultasi demi mengharmoniskan rumah tangganya. Kemarin beliau bercerita bahwa beliau ini curiga suaminya kambuh selingkuh lagi setelah tobat selingkuh selama 2 tahun. Lalu saya tanya kepada beliau, apa yang membuat ibu curiga? Dan bagaimana bisa mengetahui bahwa suami kumat selingkuh lagi? Beliau menjawab, karena lihat HP suami chatnya dihapus semuanya, Miss. Jadi beliau curiga suami menyembunyikan sesuatu karena isi WhatsApp suaminya dihapus semuanya sampai ke akar-akarnya. Beliau menganggap bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Seperti yang saya katakan di awal, rasa curiga, takut, cemas memang bisa datang kapan saja, tanpa memandang sudah berapa lama perselingkuhan itu sudah dilakukan. Ketika klien saya mengalami hal seperti ini dan suaminya sudah mengaku tobat selingkuh, saya meminta klien saya untuk mengungkapkan kecemasannya pada suami. Karena ketika kecemasan ini dipendam sendiri, dibatin dan dipikirkan terus-menerus, yang ada malah rasa cemas makin membesar dan mengakibatkan luka batin yang semakin dalam. Namun saya juga peringatkan kepada klien bahwa burung yang hakikatnya terbang bebas, jika dikurung atau digenggam terlalu erat, dia akan tersiksa dan mencoba melepaskan diri. Sama halnya dengan suami ibu. Ketika ibu terlalu mengekang, membatasi, mengurung, dan membuntuti setiap gerak-geriknya, suami akan semakin tidak nyaman dan ingin melepaskan diri. Saya mengatakan demikian bukan berarti saya ingin ibu melepaskan suami sehingga memberikan kesempatan dia untuk selingkuh ya Bu. Namun kembali lagi pada tujuan ibu dalam berikhtiar, yakni untuk mengharmoniskan rumah tangga ibu, bukan untuk memenangkan ego ibu agar ibu merasa puas dan menang. Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu yang pernah diselingkuhi. Ketika ibu curiga suami selingkuh lagi, apa yang ibu lakukan? Ibu akan memanas, lalu menyelidiki, membuntuti, mencari tahu fakta sebenarnya kan? Lalu setelah ibu tahu kebenarannya, apa yang ibu rasakan? Ibu akan emosi, marah, mencaci, atau lainnya yang membuat ibu puas. Begitu bukan? Setelah ibu puas, apa yang ibu dapatkan? Apakah keharmonisan atau justru keharmonisan selama 2 tahun setelah suami tobat selingkuh akan hilang? Ya, betul. Ibu rugi karena keegoisan ini merusak keharmonisan yang sudah ibu bangun selama beberapa tahun sebelumnya. Kecurigaan ibu juga bisa jadi kemarahan suami, dan suami akan semakin menyembunyikan apa yang dia lakukan atau bahkan membatasi diri dan melarang ibu menyentuh HP-nya. Saya tidak membela suami ibu, namun ingatlah tujuan ibu berikhtiar. Ingatlah perjuangan ibu mengharmoniskan rumah tangga setelah terjadi perselingkuhan. Ketika ibu mulai curiga dengan suami, tidak perlu melanjutkan kecurigaan tersebut dengan mencari tahu, mengekang suami, dan sebagainya. Yang perlu ibu lakukan adalah berkompromi terhadap kondisi yang ada. Ibu lakukan tawar-menawar, ibu lakukan pertimbangan terhadap keadaan yang ada. Kemudian memilih sikap terbaik yang bisa ibu terapkan demi tetap utuhnya rumah tangga ibu. Ibu bisa membuat suami makin nyaman di rumah. Ibu meningkatkan pelayanan ibu meningkatkan penampilan dan sebagainya. Lah kok enak Miss, dia mau selingkuh lagi kok malah saya layani dengan sepenuh hati? Melayani suami dengan baik tidak membuat harga diri ibu jatuh dan diinjak-injak. Melayani suami juga bukan agar suami makin keenakan dan merasa dirajakan. Justru ibulah yang keren dan elegan di sini. Karena ibu berakting seolah-olah ibu baik-baik saja. Ibu kuat dan tidak terluka. Ibu bisa menerima bahkan kondisi mental ibu terkesan ikhlas, damai, dan tenang. Bayangkan jika ibu hanya marah dan terus curiga. Ibu akan kehilangan keharmonisan dan membuka peluang orang ketiga untuk masuk ke dalam celah itu. Saya ingatkan ya Bu, pelakor itu bahagia jika ibu bermasalah dengan suami, karena itulah kesempatannya.
Memang berat, seolah baik-baik saja padahal hatinya terluka. Namun saya yakin bahwa Tuhan tidak memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jika ibu sedang alami hal ini dan bingung harus mengambil langkah apa lagi, ibu bisa hubungi saya di nomor tertera 0811 29 33359 untuk saya bantu melalui konsultasi.